Video saya kali ini berjudul Penginjil Sejati. Seorang penginjil sejati pasti akan ditentang oleh para penentangnya karena dia melawan arus pengajaran yang keliru yang pada umumnya sudah lama diyakini orang. Kita semua tahu Yesua ditentang di zamannya. Yesua dibilang sesat, orang gila, ajarannya dari Belzebul, Baal Zebub, atau berasal dari si iblis. Tertulis dalam Yohanes 10 ayat 20. Ia atau Yesua kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Seorang penginjil sejati tidak akan menyerah hingga nyawanya jadi taruhannya. Ini mutlak. Sebaliknya penginjil palsu akan berdiam di zona nyaman. Aman-aman saja dan takut masuk di tengah-tengah serigala. Yesua mengatakan begini kepada murid-murid yang diutusnya. Dalam Lukas 10 ayat 3, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Seorang penginjil sejati, nyawanya wajib menjadi taruhannya. Tertulis dalam Markus 8 ayat 34-35, lalu Yesua memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ini jaminan. Nyawa jadi taruhan. Seperti yang tertulis dalam Lukas 21 ayat 12, begini berbunyi. Begini tertulis. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Oleh sebab itu Yesua menganjurkan bahwa seorang penginjil harus nyalakan api pertentangan. Tidak boleh dipadamkan. Seperti yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 49 dan 51. Begini tertulis. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Karena kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu. Bukan damai melainkan pertentangan. Api pertentangan harus terus dinyalakan dengan baik. Ini pesan Yesua. Sopan dan harus bersahabat sekalipun berhadapan dengan para serigala buas yang berbulu domba. Hingga mencapai kesatuan iman bagi kedamaian hidup. Sekalipun berat persyaratan menjadi seorang penginjil sejati, tetapi upahnya sebagai seorang penginjil sejati sangat besar, yaitu 100 kali lipat. Ini janji Yesua. Seperti yang tertulis dalam Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah dan saudaranya perempuan, bapa dan ibunya, anak dan ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Apakah menurut Anda bahwa kuk yang dipasang oleh Yesua ini ringan? Menurut saya ini sangat berat. Tetapi bagaimana tentang perkataan Yesua dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Tertulis begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Siapa yang mampu melakukan persyaratan di atas? Sebagai penginjil yang sejati, saya belum sanggup melakukannya selain berbuat baik, adil, setia, serta belajar lemah lembut dan rendah hati terhadap sesama manusia.
tapi saya akan mencoba berusaha walau nyawa jadi taruhannya, artinya siap dihina, siap teraniaya demi Tuanku Yesus, dan bukan membalas, menghina, menganiaya kepada para penentangku. Jadi, waspada jika Anda mengaku sebagai seorang penginjil atau gembala sidang. Anda berada di zona nyaman, ber-AC, mobil mewah, gaji besar, rumah mewah, banyak tanah, dan aman-aman saja. Itu pertanda Anda bukan seorang penginjil yang sejati. Salam, semoga semua terinspirasi. Amin.